Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil wawancara. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi adalah organisasi yang berdiri pada tanggal 5 Maret tahun 1982, didirikan oleh Frits Gottlieb Lumoindok yang juga menjabat sebagai ketua Permahi pertama. Organisasi ini memiliki tujuan membentuk kader profesi hukum dan menciptakan sumber daya manusia di bidang hukum yang independen dan profesional. Anggota Permahi saat ini berjumlah 90 orang. Pesatnya perkembangan Permahi menjadi organisasi ini cukup disegani baik oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan maupun oleh pemerintah Orde Baru. Sebagaimana kita ketahui pada masa jaya-jayanya pemerintahan Orde Baru, di mana ada sebuah organisasi yang kuat tidak akan lepas dari intervensi pemerintah. Selanjutnya, untuk mencapai maksud dari tujuannya tersebut di atas, Permahi harus mempersiapkan para anggotanya dalam membentuk kader penegak hukum bercorak Permahi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Permahi dalam pembinaan dan pengkaderannya harus dapat memberikan bekal dan pemahaman akan rasa lekat kepada keadilan atau komitmen, kecintaan kepada profesi, idealisme, watak dan integritas, moral, berkeilmuan, peka terhadap lingkungan dan situasi, mandiri dan rendah hati. Struktur organisasi Permahi. Ketuanya adalah Muhammad Adam Damiri dan sekretarisnya yaitu Mukni dan bendaharanya adalah Eka Eli Novindawati. Struktur organisasi Permahi ini ada 4 biro, yaitu yang pertama Biro Pendidikan. Ketua Biro Pendidikan adalah Muhyiddin, sekretaris bironya adalah Muhimmatuludin. Yang kedua yaitu ada Biro Pemberdayaan Aparatur Organisasi. Ketua Biro Pemberdayaan Aparatur Organisasi ini adalah Ahmad Nur Azmi dan sekretaris bironya adalah Hutamatul Husna. Dan yang ketiga itu ada Biro Komunikasi dan Informasi. Ketua Biro Komunikasi dan Informasi ini adalah Kastiana, sekretaris bironya adalah Abdul Ghafur dan yang menjadi anggotanya adalah Muhammad Yusuf Afandi. Dan yang terakhir di sini adalah Biro Hubungan Masyarakat. Ketua Biro Hubungan Masyarakat ini adalah TB Ramadan, sekretarisnya adalah Dendi Suwandi, dan yang menjadi anggota Biro Hubungan Masyarakatnya ini adalah Selanjutnya ada Biro Pemberdayaan. Pemberdayaan aparatur merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan lebih baik lagi demi tercapainya pembangunan melalui pemberdayaan usaha yang dilakukan demi terciptanya aparatur yang memiliki umumnya. Selanjutnya yaitu Biro Pendidikan. Tugas Biro Pendidikan umumnya mencakup berbagai tanggung jawab yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa tugas yang utama biasanya dijalankan oleh Biro Pendidikan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum, lalu yang kedua pelatihan dan pengembangan guru, dan yang ketiga penilaian dan evaluasi, dan yang keempat pengelola data pendidikan, dan yang kelima penyediaan sumber daya pendidikan, dan yang keenam pengawasan dan monitoring, dan ketujuh pengembangan kebijakan pendidikan, kedelapan kolaborasi dengan stakeholder, dan kesembilan promosi dan penyuluhan pendidikan. Selanjutnya ada tugas Biro Komunikasi. Tugas Biro Komunikasi dalam informasi meliputi berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyebaran informasi. Berikut adalah beberapa tugas utama yang biasanya dijalankan oleh Biro Komunikasi dalam informasi, yaitu yang pertama, krisis komunikasi. Yang kedua, manajemen media sosial. Yang ketiga, internal communication. Yang keempat, branding dan identitas visual. Yang kelima, event management. Yang keenam, media monitoring dan analisis. Yang ketujuh, pembuatan konten. Yang kedelapan, pelatihan dan dukungan komunikasi. Yang kesembilan, kolaborasi antar lembaga. Dan yang terakhir, pengelola media dan hubungan masyarakat. Kemudian tugas Biro Komunikasi.
Dalam tugas Biro Komunikasi dalam Informasi meliputi berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyebaran informasi. Berikut adalah beberapa tugas utama yang biasanya dijalankan oleh Biro Komunikasi dalam Informasi. Yang pertama, pengelola media dan hubungan masyarakat, dan yang kedua, penyebaran. Biro Penghubung Masyarakat. Biro Hubungan Masyarakat disingkat Rohumas mempunyai tugas melaksanakan penerangan dan publikasi, pengelola informasi dan dokumentasi, keprotokolan dan peliputan, serta pengelolaan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud, Biro Humas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkungan Limhanas RI dan memberikan layanan pengaduan kepada pemohon informasi serta mengelola website PPID, pelaksanaan publikasi dan penerbit serta fasilitas hubungan kelembagaan, pelaksanaan pemberian layanan keprotokolan yang meliputi kegiatan pimpinan dan lembaga serta kegiatan peliputan di selingkungan Lemhanas. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.